belajar? Siap. Baiklah, untuk kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Sebelumnya Ibu akan mengabsenkan dulu. Helen Islami, Hadira. Tosa Ilmika, Ziria, Hadira. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Tujuan dari kita mempelajari sejarah kegemilangan ini agar nantinya itu kita terbiasa untuk selalu berpikir positif dan bisa menerapkan nilai-nilai positif di kehidupan sehari-hari. Dan juga kita mampu berperilaku istiqomah, bersikap baik terhadap orang lain, saling menghargai dan saling menjaga. Dan kita juga mampu memahami perkembangan kebudayaan yang terjadi baik di lingkungan sekitar kita maupun di luar lingkungan sekitar kita. Jadi misalnya apapun yang terjadi terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita, dalam berproses, itu semuanya proses untuk kita menjadi bisa. Yakinlah bahwa dengan berproses kita bisa menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Terus berusaha dan berdoa. Baiklah, untuk awalnya, ada yang tahu nggak apa itu kegemilangan? Kegemilangan itu artinya kejayaan atau keberhasilan. Mulai keberhasilannya? Ya, kegemilangan itu merupakan kejayaan atau keberhasilan. Dari kata lain juga bisa dari kebesaran serta keadaan yang menguntungkan pada masa itu. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu masa kejayaan dinasti Ayyubiyah ini seperti apa. Ada yang sudah tahu? Belum. Masa kejayaan dinasti Ayyubiyah ini adalah masa kekhalifahan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi beliau ini tidak hanya dikenal sebagai seorang panglima perang yang gagah dan berani, tetapi beliau ini juga sangat peduli tentang kemajuan pendidikan. Pada masanya perkembangan ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat, yang ditandai dengan adanya kota Damaskus menjadi salah satu kota pengetahuan yang tercatat sepanjang sejarah. Sebelumnya, Madrasah Nizamiyah ini adalah monumennya Nizam Al-Mulk yang merupakan lembaga pendidikan pada masa saat itu. Jadi setelah Madrasah Nizamiyah, madrasah terbesar dalam sejarah Islam adalah madrasah yang didirikan oleh Salahuddin ini. Di sini pendidikannya itu di musola, yang dijadikan musola tidak hanya
dijadikan sebagai tempat ibadat, melainkan juga sebagai tempat belajar. Ada yang di sini ada yang sudah pernah sekolah madrasah? Ada. Semuanya? Zilia? Ada yang tahu nggak di sekolah madrasah itu pelajarannya apa saja? Ada belajar fikih, sejarah, Tauhid, sejarah, dan lain-lain. ya, benar sekali. Pelajarannya itu yang dalam pelajaran madrasah itu ada pelajaran fikih, hadis, terutama dalam pelajaran kaligrafi juga kan. Apa yang kalian dapatkan selama belajar sekolah madrasah? Banyak sekali. Kami sekarang sudah bisa menulis Arab yang dulunya nama pelajarannya pelajaran imla. Ya, benar sekali. Sama halnya pelajaran pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mengarahkan kita kepada ketaatan kita kepada Allah. Baik, itulah gambaran awal dari tentang kejayaan yang pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum pelajari dilanjut, adakah dari kalian yang masih bingung tentang kejayaan masa Salahuddin Al-Ayyubi? Ada. Sebutkan. Apakah kejayaannya itu hanya tentang pendidikan saja? Ya, benar sekali. Ini juga mau dilanjutkan karena pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini banyak sekali kemajuan-kemajuan dalam bidang lainnya, tidak hanya dalam bidang pendidikan. Seperti dalam bidang arsitektur yang terdapat seni-seni dari hasil pelajaran kaligrafi tadi. Banyak juga bangunan yang terdapat di Aleppo dan di Damaskus. Hal ini merupakan hasil dari pelajaran-pelajaran dari guru-guru pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dan juga ada juga terdapat benteng pertahanan yang dikenal dengan benteng Salahuddin. Benteng ini bukan sembarang benteng. Benteng ini terdapat 4 pintu utama yang masing-masing pintu tersebut memiliki nama yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada nama pintu Fat, F-A-T-H, Fat. Yang kedua pintu Nas, N-A-S-R. Dan ketiga pintu Khalq, K-H-L-K. Keempat pintu Luk, L-U-Q. Kemudian di sekitar benteng ini terdapat air yang mengalir dari Sungai Nil yang pada masa itu menjadi bekal minum para tentara. Karena terdapat dalam kawasan benteng museum polis yang berisi pedang, kasrul jawara, museum permata yang menyimpan perhiasan raja-raja Mesir. Terdapat juga Mataf Al-Fan Al-Islami, yaitu museum kesenian Islam yang terletak di pintu Khalq, yang menyimpan ribuan barang yang melambangkan kesenian Islam semenjak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya surat Rasulullah untuk penguasa Mesir dan pada itu bernama Makaukis, yang maksudnya agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud suratnya itu Makaukis, yang artinya yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Pada masa Salahuddin Ayyubi ini sudah terjalin perdagangan lintas wilayah dan internasional yang berpengaruh di Eropa, termasuk memiliki pabrik-pabrik industri seperti pabrik karpet, pabrik kain, pabrik gelas, bahkan bangunan irigasi. Sampai di sini paham tentang kemajuan-kemajuan? Paham. Setelah kita lanjut ke sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Ahzar. Al-Ahzar ini didirikan oleh seorang panglima dinasti Fatimiyah, namanya Jauhar Al-Khatib Al-Sikli pada tahun 970 Masehi atas perintah Khalifah Al-Mu'izz. Disinilah sebagai tempat ibadah, tempat perkembangan ajaran Syiah dan lambang kepemimpinan spiritual umat Islam. Sebelumnya, Masjid Al-Azhar ini bernama Masjid Al-Khairah atau Al-Jami' Al-Qadirah, dan sekarang dikenal dengan nama Al-Azhar. Lebih gampang disebut Al-Azhar. Pembangunan ini dimulai pada tanggal 4 April 970 Masehi atau 24 Jumadil Ula
359 Hijriah dan selesai pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau 22 Juni 972 Masehi, sekaligus diresmikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah. Peresmian itu dilakukan dengan ditandanya sholat jamaah bersama, sholat Jumat berjamaah. Masjid Al-Azhar ini membawa cahaya yang terang bagi kejayaan umat Islam. Harapannya itu agar dilaksanakan dalam pelajaran sejarah masjid ini berfungsi untuk digandakan, tidak lagi hanya sebagai tempat ibadah dan propaganda ajaran Syiah, tetapi juga berfungsi sebagai madrasah tinggi di Kairo. Masjid Al-Azhar. Tapi pada masa dinasti Ayyubiyah ini, Al-Azhar ini tidak digunakan sebagai masjid dan pusat kegiatan pendidikan madrasah. Karena mengapa? Akan tetapi juga Salahuddin ini melakukan pembangunan madrasah hampir di seluruh wilayah kekuasaannya, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu perguruan tinggi yang lainnya tidak hilang. Jadi dengan dibuat pusat-pusat untuk pembelajaran di setiap wilayah agar pengetahuannya itu terus berkembang, tidak hilang. Karena pada saat dinasti Fatimiyah ini menjadi pusat perkembangan ajaran-ajaran Syiah. Salahuddin menunjuk seorang qadhi pada saat itu. Salahuddin ini Abdul Malik dan Darabas menjadi qadhi tertinggi yang berhak mengeluarkan fatwa-fatwa hukum mazhab Syafi'i. Di antaranya ini tahu nggak apa? Enggak. Di antaranya fatwa yang dikeluarkan adalah melarang umat Islam untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Azhar dan hanya boleh melakukannya di Masjid Al-Hakim. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Masjid Al-Hakim ini masjidnya luas. Selain itu, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ada dua khutbah Jumat dalam satu kota yang sama. Sampai di sini masih ada waktu kira-kira? Masih. Lanjut? Sedikit lagi ya. Baiklah, untuk terakhir terkait tentang ulama-ulama pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ada banyak ilmuwan ulama termasyhur di masa Salahuddin Al-Ayyubi ini yang membawa kemajuan kebudayaan peradaban dinasti Ayyubiyah, sekaligus menjadi bagian dan kemajuan kebudayaan peradaban Islam. Di antaranya ini Abdul Latif Al-Balhadi. Ada yang tahu? Beliau ini siapa? Tidak. Beliau ini adalah seorang ulama yang berpengaruh, yang menginspirasi ulama-ulama lainnya. Beliau ini bukan hanya ahli di bidang ilmu-ilmu keagamaan seperti mankin, bayan, hadis fikih, melainkan juga menguasai ilmu-ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya. Sungguh luar biasa. Sekaligus sebagai tokoh berpengaruh dalam perkembangan dan penyebaran mazhab di Mesir. Baiklah, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang sebutkan? Pada masa Al-Azhar tidak digunakan lagi masjid sebagai kegiatan madrasah. Jadi apakah setelah itu tidak ada lagi kegiatan belajar mengejar seperti madrasah? Ada. Salahuddin Al-Ayyubi ini walaupun tidak di Masjid Al-Azhar, beliau melakukan pembangunan madrasah di setiap wilayah kekuasaannya. Di berbagai tempat itu beliau arahkan untuk terus belajar, menuntut ilmu. Jadi walaupun tidak di tempat Masjid Al-Azhar, pengetahuan tetap berlangsung, pembelajaran tetap berlangsung, tidak terhentikan. Sudah paham? Ya. Baiklah, ada lagi? Tidak. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini, pada masa kejayaan dinasti Ayyubiyah adalah masa kekhalifahan Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya beliau ini Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi lebih tepatnya. Dinasti Ayyubiyah ini
mencapai kemajuan yang gemilang di bidang-bidang pendidikan, ekonomi, dan perdagangan, bahkan di militer dan sistem perdagangan. Di masa Salahuddin Al-Ayyubi, di masa dinasti Al-Ayyubi ini, susah nyebutnya, Al-Azhar tidak digunakan sebagai masjid dan pusat kegiatan pendidikan madrasah. Akan tetapi, tadi yang ditanyakan oleh Salahuddin benar, tepat. Salahuddin melakukan pembangunan madrasah di kuliah namanya, hampir di seluruh tempat wilayah kekuasaannya. Bahkan banyak ilmuwan yang termasyhur yang berpengaruh membawa kemajuan peradaban dinasti Ayyubiyah, sekaligus menjadi bagian dari kemajuan kebudayaan dan peradaban Islam. Ibu kasih tugas ya, gak apa-apa kan? Ya. Sebelumnya paham nggak tentang itu? Paham. Tentang kemajuan. Jadi walaupun misalkan ada kejadian apa di kampung kita, di daerah kita, misalkan tidak boleh lagi ada kegiatan madrasah, ada kegiatan belajar mengajar, tidak perlu, tidak apa-apa. Kita kan biasakan diri belajar untuk mandiri, cari informasi, belajar di berbagai, kan banyak media-media belajar lainnya. Tidak untuk menutup kemungkinan kita tidak harus belajar, yang tidak belajar kita harus bisa, apapun yang orang bisa kita juga harus bisa. Baiklah, tulis. Ada perubahan? Di sini kan ada nantinya 11 nama-nama atau ulama masyhur di pada masa raja ini. Ibu bagi 3 aja. Buatlah biografi dari ulama-ulama yang berperan dalam kejayaan, kemajuan atau peradaban dinasti Ayyubiyah ini. Tosa, tulis As-Surawardi Al-Maksur. Pakai Q. Maksur. 2. Ibnu Al-Aziz. 3. Al-Bukhari. Sudah? Abdul Latif wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.